Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, semoga mic saya tidak bermasalah ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau bincangkan firman Tuhan tentang disiplin. Tentu saudara semua tahulah apa artinya disiplin ya. Untuk menghasilkan orang yang berintegritas perlu disiplin dalam segala bidang. Kekurangan orang plus 62 adalah disiplin berlalu lintas sehingga jalan-jalan menjadi kacau. Seorang atlet atau tentara adalah orang-orang yang dididik hidup yang berdisiplin. Atlet untuk menang dalam pertandingan dan tentara untuk siap setiap waktu untuk maju dalam pertempuran. Tanpa disiplin, atlet mustahil bisa memenangkan pertandingan. Tanpa disiplin, tentara mustahil bisa memenangkan peperangan atau pertempuran. Bagaimana dengan kita sebagai pendoa pagi hari ini? Atau sebagai jemaat Tuhan? Banyak jemaat bahkan pekerja enggan berdoa di pagi hari bersama kita. Pasti ada alasannya. Mengapa? Karena ada disiplin hidup yang tak mampu mereka lakukan, seperti bangun pagi dan lainnya. Sekarang kita mau melihat firman Tuhan. Mari kita lihat. Ada 4 pemuda Israel di pembuangan di negeri Babel punya disiplin tinggi. Mereka adalah Daniel, dinamainya Belshazzar, Hanaya dinamai Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Kita lihat orang-orang berdisiplin ini seperti apa sih? Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Daniel ya. Ayat 1 ya, kita baca dari ayat ketiga, pasal 1 ayat ketiga sampai nanti yang banyak saya ambil, tidak semuanya ya. Firman-Nya berkata gini, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Ya, ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Untuk menjadi pegawai kerajaan dibutuhkan orang-orang yang berdisiplin. Orang-orang Israel ini adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Jadi orang ini adalah orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Dia nggak ujuk-ujuk bisa menjadi orang yang tidak tercela. Pasti ada disiplin-disiplin hidup yang mereka lakukan hari demi hari. Karena di sini kita bisa lihat apa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya. Orang berdisiplin tadi kalau kayak atlet tidak mungkin bisa menang kalau tidak disiplin ya di dalam berlatih. Demikian juga tentara. Pasti teman-teman Daniel adalah orang-orang seperti itu. Lalu ayat 5, 6, dan 7 berkata gini. Dan raja menetapkan bagi mereka labur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya.
mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hanaya dinamai Sadrah, Misael dinamai Mesah, dan Azaria dinamai Abednego. Jadi mereka dididik, sedangkan mereka sendiri sebenarnya orang yang sudah disiplin. Mereka dididik lagi supaya lebih bagus lagi. Kita sudah berdoa 3 tahun lebih, kita sudah dididik, harusnya semakin lebih hebat lagi ya dari 3 tahun yang lalu. Lalu di sini ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kita lihat di sini, Daniel tidak ikut-ikutan menyajikan diri dengan makanan orang-orang yang tidak percaya kepada Allahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan itu makanannya bertentangan dengan keyakinannya Daniel. Daniel nggak peduli ya, karena dia orang yang disiplin, dia lakukan apa ketetapan yang dia percayai bersama teman-temannya. Daniel dididik semasa mudanya takut akan Allah, sehingga ia tidak mau makan makanan yang najis tadi. Pegawai istana sampai takut kalau mereka tidak makan yang sehat menurut kerajaan Babel. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya bisa membuktikan bahwa keyakinannya akan membuahkan yang berkenan kepada Allah. Itu namanya disiplin. Di Daniel 1 ayat yang ke-15 kata demikian, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kalau kita belajar tentang disiplin dari mereka, kita lihat bahwa Daniel tidak loyo karena makan sayur, tapi lebih sehat katanya, lebih gemuk dari orang teman-temannya. Padahal kalau saya berpikir, waktu saya membayangkan mungkin makanan raja ini nyaman-nyaman ya, tapi karena hal itu menurut keyakinan Daniel dan teman-temannya najis, maka dia tidak makan. Inilah namanya disiplin. Disiplin berani membayar harga. Lalu kita baca lagi di Daniel 6 ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Inilah yang dilakukan Daniel dalam hal berdoa. Saya pernah berpikir, apakah Daniel pernah berpikir nggak? Waduh nih, saya tidurnya cuma 2 jam. Saya banyak pekerjaan kemarin. Kira-kira dia lupa atau untuk sementara berkata kepada Tuhan, maaf ya Tuhan, untuk pagi hari ini atau untuk hari ini kami tidak berdoa dulu ya untuk ke Yerusalem. Saya waktu berpikir gitu mendapatkan tafsiran saya ya, Daniel tidak lakukan karena dia orang disiplin. Dia tetap 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
Kebiasaan Daniel adalah berdoa untuk Yerusalem. Daniel tidak berkompromi dengan aturan manusia. Daniel tidak mencari alasan untuk tidak berdoa. Banyak anak Tuhan tidak ikut doa dengan banyak alasan. Daniel mau membayar harga dari disiplin ibadah kepada Tuhannya, walau harus masuk gua singa. Ada harga yang dibayar. Teman-temannya yang 3 lagi harus masuk dapur api. Tetapi inilah orang-orang disiplin. Dia tetap melakukan yang berkenan kepada Bapa. Sekarang kita ditantang. Maukah kita berdisiplin dan beribadah kepada Allah? Kita seperti berdoa, membaca Alkitab, bersekutu atau beribadah bersama dengan jemaat lainnya, walau tantangannya berat, harus masuk gua singa dunia ini, sehingga kita jadi berkompromi dengan dunia ini. Jangan, saudara. Orang disiplin akan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, walaupun ada harga harus dibayar. Mari kita menjadi Danielnya Allah di pagi hari ini untuk setia berdoa kepada Tuhan. Kiranya firman hari ini bisa menyemangati kita untuk menjadi orang-orang yang berdisiplin di dalam berdoa bersama kepada Tuhan, untuk mendoakan banyak jiwa-jiwa, banyak mendoakan negara kita yang sebentar lagi akan ada pemilu besar, berdoa bagi banyak masalah yang sedang menekan jemaat Tuhan. Dengan doa kita boleh melihat hasilnya tahun 2023, walaupun banyak tekanan-tekanan, banyak hal yang harus dibayar harganya, kita tetap setia kepada Tuhan dan melihat hasil dari doa itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.